Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Muhammad. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana video ini akan dibahas dan akan diulas oleh Bang Louis Prasetyo, seorang apologet yang sangat ditakuti oleh RT 0666, khususnya bagi mereka yang selalu menghina iman kekristenan. Terutama sekali yang sangat benci terhadap para apologet Kristen itu adalah yang kendutin Alkitab kemarin, Augustan. Yang kedua Bangkai, ya, Ustadz Bangkai. Yang ketiga dan ante-antenya termasuk Ustadz Yusuf PI. Di video kali ini Bapak Ibu akan dibahas oleh Bang Louis Prasetyo mengenai Ustadz Yusuf PI. Di mana Ustadz Yusuf PI di postingannya beliau di komunitas YouTube-nya, beliau berpamitan kepada para subscribernya. Ada apa? Kenapa beliau berpamitan? Padahal kita sangat ketahui di mana Ustadz Yusuf PI ini sangat suka mempelintir kata-kata para Kristober, para apologet, para murtadin, para penginjil, termasuk beberapa pendeta. Kata-katanya dipelintir oleh si Yusuf PI. Termasuk saya pribadi Bapak Ibu. Dia sering sekali mengulas video kita, channel Injil Habaget. Tetapi pengulasan dia itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Kata demi kata dia pelintirkan tujuannya agar subscriber dia membenci kita. Nah, kali ini saudaraku, dia berpamitan kepada subscribernya. Ada masalah apa? Mari kita saksikan sama-sama. Nah, kita akan bahas kali ini soal Yusuf PI yang mana dia pamit dari YouTube. Baru masuk udah pamit dia, tapi kita tahu sendiri ya, pasti ada U di balik B, ada uang di balik batu. Kita langsung lihat aja ya. Nah, dalam postingan ini kalau kita lihat di sini ya, dia bilang begini. Saya izin pamit kepada semua orang. Ya. Dia bilang saya izin pamit kepada semuanya. Mungkin jika umur saya panjang kita akan bertemu kembali. Dan mungkin postingan saya terakhir. Sudah kayak Ria Ricis guys. Ria Ricis kan pernah pamit. Saya pamit dulu karena ada suatu masalah yang tidak mampu saya selesaikan. Astaga. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bantuan. Oh, jadi dia sudah pergi cari bantuan. Tetapi tidak saya dapatkan. Aduh, kasihan banget ya. Jadi saya harus selesaikan masalah ini sehingga menyita waktu saya, yang membuat saya tidak fokus untuk melanjutkan dakwah yang ada. Karena ada sesuatu masalah yang menimpa saya yang tidak bisa saya ceritakan di publik. Tidak bisa diceritakan di publik. Oke. Saya yakin Allah tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan saya. Terima kasih atas dukungan semuanya selama ini. Saya hanya meninggalkan nomor telepon saya yang aktif di nomor 082156568866. Astaga, tinggalkan nomor telepon tuh apa ini? Pasti ada U di balik B ini. Terus juga di sini dia kutip ayat Alkitab lagi. Dia bilang, saya yakin Allah tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan saya. Wah. Nah ini kenapa orang ini sudah mengutip ayat Alkitab? Di kitabmu nggak ada. Kan nggak mungkin, pasti ada lah ya. Tapi kenapa harus kutip ayat Alkitab bahwa Tuhan memberikan cobaan, tantangan, ujian tidak melebihi kemampuan kita? Kan dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Nah, ternyata orang ini dia mengutip ayat Alkitab, padahal suka nyerang-nyerang Alkitab ya kan. Dan dia katakan bahwa masalah saya tidak bisa saya ceritakan di publik dan saya sudah berusaha mencoba cari bantuan, gak ada. Pertolongan bantuan hanya ada dalam Kristus Pak Bos. Kalau masalah-masalah receh kayak gitu kamu gak bisa selesaiin. Jelas manusia tidak bisa menyelesaikan masalah yang rumit, lebih rumit dari itu, yaitu keselamatan jiwa. Pasti itu sangat-sangat gak mungkin, gak bisa.
Mau dengan perbuatan baik, dengan beramal dan lain-lain, jelas gak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita dari masalah persoalan yang mendasar, yaitu tentang hukuman, ya hanya dalam pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Kenapa dari 3 orang yang disalib kok Yesus saja? Ya karena Yesuslah yang sempurna, dia tanpa dosa. Kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjutkan dalam bagian ini. Kalau kita lihat, nah ini saya perbesar. Nah mudah-mudahan gak nutup ya. Enggak. Kok pihak Kristen nelpon saya ya? Nah ini kenapa pihak Kristen nelpon? Toh juga dia tinggalin nomor HP. Kalau nggak mau teleponnya jangan tinggalin nomor HP. Terus benarkah ini pihak Kristen yang nelpon? Gak yakin saya. Jika yang mau bantu yang Muslim saja, yang Kristen skip aja. Bantu apa? Bantu masalah yang tidak bisa diselesaikan di publik. Disampaikan di publik. Nah, apa? Saya hanya menyelesaikan kontrak dan mengganti kerugian 7 juta. Astaga. Katanya gak mau ceritakan di publik. Ini sekarang diceritakan. Dan masalah yang dia tidak bisa tanggung adalah saya hanya menyelesaikan kontrak dan mengganti kerugian 7 juta. Oh ini toh lah, kok bisa lari dari kontrak? Apa dia ini tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan? Kok mengganti kerugian 7 juta? Ya pantasan tinggalin nomor HP tadi ya kan, supaya bisa dapat uang 7 juta. Karena di sini dia bilang jika yang mau bantu yang Muslim saja, yang Kristen skip aja. Berarti memang dia cari bantuan ngutang 7 juta kayaknya, atau minta uang 7 juta. Saya carikan dulu uangnya sehingga saya nggak ada waktu untuk nge-YouTube. Oh gitu. Jadi minta bantuan tadi maksudnya ngutang atau bagaimana? Terima kasih untuk kawan-kawan Kristen yang berbaik hati, tapi saya tidak ambil dari Kristen meskipun dikasih. Dan yang mau nanya maupun yang mau bantu silahkan ke WA saja. Saya tidak menjelaskan di YouTube. Nah ini dia jelaskan di mana ini? Di pesan atau apa ini? Ya astaga. Ya ini komen-komen ya. Kalau dalam kontrak ada menyebut uang titipan maka ada potensi pidana. Tetapi kalau tidak tepat waktu termasuk dalam perdata prestasi, mestinya sediakan nomor rekening. Insya Allah netizen bisa bantu Pak Ustadz tuh itu kan. Ya sudah mau dibantu itu, kirim nomor rekening. Ya kirim nomor rekening. Kadang-kadang kita ini jadi orang ini ya, banyak masalah, banyak kesusahan, kemudian baru kita berdoa di telinga orang. Wah ini bahaya nih. Kita tuh gak boleh berdoa di telinga orang. Maksudnya apa itu? Tuhan tolong, saya bulan ini harus bayar cicilan, tapi saya gak punya uang. Doa itu di kamar oke lah. Kalau doa di depan umum lalu doakan itu namanya ngemis. Itu namanya minta supaya orang berikan uang kepada kita. Dan itu jelas gak boleh dong. Jangan meminta-minta dong. Ya kan, kalau orang memberi silahkan, tapi jangan meminta-minta seperti itu. Ya kalau memang itu problem masalah Anda sekitar 7 juta itu, waduh. Kalau itu pun Anda gak bisa menyelesaikan, ya bagaimana? Kalau menurutku sih selesaikan kontrak kerjanya dulu ya kan. Nah, sudah perjanjian bekerja kok tiba-tiba ditinggalin. Kan kasihan perusahaannya, ditinggalin orang yang penuh wibawa seperti Anda, ya kan? Nah, tapi yang lucu adalah ayat kutipan yang Anda kasih. Selama ini Anda gak suka Alkitab, tapi kenapa Anda mengutip ayat ini? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa. Sangat-sangat biasa. Jadi semua orang itu alami itu juga. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, cobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Kayaknya saya pernah dengar kalimat ini. Ya, coba kita lihat dulu ya kalimatnya ya.
Saya yakin Allah tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan saya. Wah, pencobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wah, ternyata. Aduh, ambil ayat Alkitab, bosku. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Allah di dalam kitab ini. Yang tulis kitab Korintus siapa? Yang tulis kitab Korintus adalah Paulus. Ternyata saya nggak tampilkan. Nah ini. Yang tulis kitab Korintus siapa? Paulus. Nah kok ini Yusuf PI yang menentang Paulus kok ngutip ayatnya, ayat yang ditulis Paulus. Piye Thomas PI, konsisten sedikit Thomas PI, Mas PI. Jadi kurang berapa ini uang denda kontraknya ini kira-kira? Sudah 7 juta atau sudah melebihi itu? Ya mudah-mudahan lah bisa menyelesaikan masalahnya ya. Ya orang Kristen tuh memberi, nggak mau pamrih kok. Bukan karena mereka ini ada maunya memberi, enggak. Kami kan memberi pun nggak ada pahalanya ya kan. Nah itu nggak ngaruh apapun. Memang mau memberi karena mengasihi ya kan. Jadi kita itu nggak boleh memberi supaya kita dapat amal. Karena kalau memberi supaya kita dapat amal itu berarti kita egois gitu. Ya tapi itu dalam ajaran Kristen. Jika engkau memberi adalah memberi dengan kasih, bukan karena pamrih. Nah saudaraku para pencinta channel Yoha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan? Dan kita sudah melihat kenapa Ustadz Yusuf PI berpamitan kepada para subscribernya. Harapan kita masalah yang dihadapi oleh Ustadz Yusuf PI cepat terselesaikan dan jangan lagi menghujat iman kekristenan, menghujat Alkitab dan mempelintir kata-kata para apologet. Berdakwahlah dengan damai. Nah, silahkan Ustadz Yusuf PI berdakwah kembali, mengajarkan bagaimana Islam sesungguhnya kepada orang yang beragama Islam tanpa menghina Alkitab yang tidak Anda imani. Karena nanti ketika kami menjawab hinaan Anda, menjawab caci maki Anda kebakaran jenggot, lalu Anda mempelintir kata-kata kami para apologet. Terima kasih.